Ketulusan hati. Chapter 17. Aku tersadar dalam mataku yang masih terpejam. Ya, dugaanku benar. Ternyata ia sudah membaringkan tubuhnya juga, dan sebelah tangannya yang memelukku. Pagi ini adalah hari ini pertama aku menyandang status baru menjadi seorang istri. Sebisa mungkin aku harus bisa selalu menyenangkan hati suamiku. Kata Bunda, sebaik dan seburuk apapun suamiku, tapi ia yang akan menjadi perantaraku untuk memiliki rumah di surganya. Hari ini juga sekaligus hari pertama di mana aku tidak lagi seatap dengan Anton. Sungguh, baru kali ini aku merindukan suara bawelnya yang selalu hadir di setiap waktu sarapanku. Aku masih ingat saat ia memelukku terakhir kali sebelum aku menghuni rumah ini. Ada rindu yang tak dapat terlontar dari mulutku. Aku pasti akan kangen banget sama Kak Dray. Tak ada lagi wanita manja yang aku bawelin lagi setiap saat. Pasti posisiku di hatimu sudah digantikan oleh Kak Satria. Aku tersenyum sendiri kala mengingat kejadian saat pernikahanku kemarin. Ia yang menunjukkan rasa kesal dan cemburunya semakin membuat wajah tampannya menjadi buruk. Kau tak tampan lagi jika cemburu seperti itu, Anton. Berkali-kali aku mencoba menghiburnya semampuku, tapi apa dayaku, sepertinya ia salah satu es batu yang sulit untuk mencair. Aku menyayangimu Kak Dray, jangan lupakan aku. Kau harus ingat, siapa yang tengah menghiburmu di saat kau sedih. Ucapan terakhir kali dari adikku tersayang sebelum aku dipanggil untuk bersanding di pelaminan bersama Satria. Kini sudah ada laki-laki lain yang akan mengisi hari-hariku. Tanpa ayah, tanpa Bang Adri dan tanpa Anton di rumah ini. Sedikit ada rasa penyesalan pada diriku karena tak ada kehadiran Bang Adri. Karena sebuah tugas negara yang tak bisa ditinggalkan, aku harus berkorban untuk tak menemuinya di saat hari pernikahanku. Sedih, tentu saja. Detik-detik masa aku melepaskan status lajangku di KTP, dapat dihadiri oleh orang-orang yang aku sayangi, kecuali Bang Adri. Entahlah aku tak mengerti, yang jelas aku tak ingin semakin menyusahkannya untuk memaksakan diri hadir dalam pernikahanku. Apalagi menyuruhnya untuk mengabaikan tugas negara, aku tak sejahat itu. Semenjak acara resepsi pernikahan selesai, kami sudah pindah ke rumah baru kami. Meski awalnya aku kaget, karena rumah ini terlalu besar untuk ditinggali hanya aku dan dia.
Bahkan sepertinya rumah ini lebih dipenuhi oleh para asisten rumah tangga daripada pemilik rumahnya. Nyonya butuh apa? Biar saya saja Nyonya, ucap salah satu asisten rumah tangga yang tiba-tiba mengejutkanku. Tak apa, aku bisa sendiri, jawabku sambil tersenyum. Tapi seakan ia begitu ingin untuk menggantikan apa yang tengah aku lakukan. Nama saya Inah, Nyonya bisa panggil saya Bina, ucapnya membungkukkan badan padaku. Sedangkan aku hanya menganggukkan kepala saja sebagai tanda aku mengerti dengan apa yang sudah dikatakannya. Nyonya sedang membuat apa? Biar saya saja. Aku hanya ingin membuat nasi goreng untuk sarapan suamiku. Tak apa, aku sering melakukan ini, Bi. Ya ampun Nyonya, biar saya saja. Saya takut dimarahi Tuan kalau sampai Tuan tahu, ini perintah Tuan. Perintah? Perintah macam apa ini? Seorang istri masa diperintahkan untuk tidak boleh memasak untuk suaminya? Peraturan yang aneh. Dan sepertinya ini adalah peraturan pertama yang harus aku ketahui dan aku patuhi. Bagaimana jika aku langgar? Apakah aku akan mendapatkan sanksi? Oh tidak, aku rasa ini bukanlah peraturan yang ada di sekolahku dulu. Kau tak akan dimarahi olehnya, Bi. Siapa yang bilang? Tiba-tiba ada suara berat yang mencampuri perdebatanku dengan Bina. Siapa ya? Terlalu lama untuk menyadari itu. Dia suamiku. Kini Mas Satria sudah berdiri di depan dapur sambil menatapku tajam. Kulirik dia yang masih menggunakan pakaian tidurnya, kaos putih dan celana boxer. Bina, apa sepertinya kau sudah bosan bekerja denganku? Tanyanya mengintimidasi. Aku benar-benar merasa bersalah sekali pada Bina. Maafkan saya Tuan, saya masih ingin bekerja di sini untuk Tuan dan Nyonya. Bina semakin membungkukkan badannya. Aku merasa sangat bersalah jika ia meminta maaf seperti itu. Padahal disinilah aku yang sangat bersalah. Kau ikut aku, seru suara berat itu ke arah kami. Aku tak mengerti siapa yang ia maksud untuk ikut bersamanya. Ia berjalan meninggalkan aku dan Bina, yang masih saling diam satu sama lain. Nyonya, silahkan, ucap Bina, mempersilahkanku untuk mengikuti suamiku. Memang aku yang disuruh ikut dengannya? Tanyaku polos. Sedangkan Bina hanya tersenyum lembut.
Usianya yang aku yakin sudah beranjak kepala 5, membuatku begitu ingin memeluknya. Melihatnya seakan mengingatkanku pada sosok bunda yang memang selalu tersenyum lembut padaku. Mengingat bunda sama saja dengan aku harus mengingat pesan bunda waktu itu. Aku pun langsung mengejar suamiku yang langkahnya 2 kali lebih lebar dari langkah kakiku. Bayangannya kulihat hendak masuk ke kamar. Aku mengikutinya. Tiba-tiba saat aku masuk ke dalam kamar, ia mengagetkanku dengan sikapnya. Ia memelukku. Mulailah lagi aku pada kegugupan. Apa perlu aku gunakan spanduk di rumah ini untuk memberitahumu akan beberapa peraturan di sini? Tanyanya sambil memelukku. Sedangkan aku hanya terdiam. Sepertinya aku terbuai dengan pelukannya. Rasanya ingin aku membalas pelukannya, tapi apa dayaku. Tanganku begitu kaku saat berada dalam dekapannya. Aku berbicara padamu, sayang, serunya melepaskan pelukan. Kini kedua bahuku dipegang erat olehnya. Tatapannya begitu memaksaku untuk dapat masuk dalam buayannya. Tadi dia bilang apa? Dia memanggilku dengan kata, sayang. Ya Allah, hatiku begitu gemetar. Apa ini yang namanya cinta? Ya Allah, sepertinya aku memang benar jatuh cinta padanya. Bantulah aku untuk mencintainya karenamu. Sepertinya istriku ini memiliki hobi melamun ya? Tanyanya sambil tersenyum dan memecahkan segala lamunanku tentangnya. Maaf mas. Entahlah ini ucapan maaf yang keberapa kali yang ku ucapkan padanya. Ia mengangkat daguku yang tertunduk. Hatiku semakin berdebar saat ia mendekatkan wajahnya padaku. Kini kepalaku tak lagi bisa mundur perlahan. Karena ia menempatkanku untuk bersandar di dinding. Ia cukup menyulitkanku untuk menghindar. Ku pejamkan mata secepat mungkin. Karena sepertinya aku terlalu takut untuk menghadapi hal-hal baru yang akan terjadi. Benar saja, aku merasakan benda kenyal menyentuh bibirku. It's the first time. Ia mengecup bibirku penuh dengan kelembutan. To be continued. Jangan lupa subscribe dan follow Instagramku Yao. Jaga kesehatan selalu. Thanks for watching.